Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kawan di Legenda Catur Dunia. Selamat hari Sabtu, selamat berakhir pekan kawan. Kumpul dengan keluarga. Semoga kita semua dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Tetap diberikan kesehatan, kebugaran jasmani rohani kawan, agar kita bisa menjalankan aktivitas normal sehari-hari. Hari Sabtu kita ulas Freestyle Friday 2025 kawan, edisi tanggal 8 Agustus atau tanggal 9 Agustus ya, di tempat kita. Nah, untuk edisi freestyle kali ini pemenangnya adalah Hikaru Nakamura kawan. Hikaru Nakamura memetik 10 poin hasil dari 10 kali kemenangan dan 1 kali kalah. Sempat kalah oleh Aminta Batakbaye. Dan Hikaru Nakamura ini juga sempat ketemu Magnus Carlsen pada game ke-7. Magnus finish di posisi kedua. Seperti apa partainya? Langsung saja ke papan analisisnya. Magnus memetik 9,5 poin hasil dari 9 kali menang, 1 kali remis dan 1 kali kalah. Kalahnya di mana? Kita langsung ke papan pertempuran kawan, di mana Hikaru Nakamura pegang putih. Acakannya seperti ini dan seperti yang kalian lihat ya, rasanya atau juga pion-pion ini tercover kawan. Oh ya, untuk tema papan freestyle ini admin nggak bisa otak-atik. Ini sudah default dari chess.com. Selalu ya di Freestyle Grand Slam pun papannya seperti ini, nggak enak dilihat. Apa boleh buat kawan, kita nikmati seadanya saja dengan pion D4 dari Hikaru Nakamura. Perkuat center atau kuasai center seperti biasa, buka diagonal sniper gelapnya. Magnus juga begitu dengan pion D5. Pion F3, buka akses buat menteri, jelas untuk dukungan juga bisa dengan pion E4 nanti ke depan. Magnus Carlsen masih meniru langkah-langkah Hikaru Nakamura dengan pion F6, pion E4, Magnus di sini dengan pion C6. Itu perkuat petak senternya ya, agar nanti jika terjadi jual beli ambil balik menggunakan pion, dia masih punya kontrol kawan di center, kuda punya tempat di petak C6. Nakamura dengan pion C3. Setelah kuda G6, kuda G3. Nah, ini Magnus ini atau kedua pemain ini sepertinya atau terindikasi main-main gak serius kawan. Coba lihat, langkah-langkahnya mirip kawan, konstruksi bangunan permainannya mirip, cuma bedanya nggak ada pion E5 di sini. Setelah menteri F7, menteri F2, jelas mereka ini main-main gak serius. Dan akhirnya pion E5, kita temui struktur bangunan pion yang sama kawan, baik di sisi Hikaru Nakamura ataupun juga sisi Magnus Carlsen. Coba lihat, udah ada di petak G3, G6, menteri petak F2, F7 kawan. Apalagi beberapa langkah berikutnya ini, mereka juga masih melakukan pergerakan yang sama. Permainan copy paste, permainan copycat. Mereka nggak serius di game ini kawan. Nah, tadi setelah gajah-gajah keluar, kemudian kuda D7. Sama. 9 langkah ya, 9 kayak gini, 9 langkah. Copy paste dilakukan oleh Magnus Carlsen meniru pergerakan Hikaru Nakamura. Setelah Nakamura melangkah kuda B3, Magnus sudah nggak ngikutin lagi kawan, dia memilih rokade. Coba kita simulasikan jika Magnus ini coba melakukan pergerakan yang sama dengan Hikaru Nakamura, kudanya ke B6. Ada beberapa opsi yang mungkin saja dilakukan oleh Hikaru Nakamura, bisa juga membuka pertarungan petak pusat, ataupun juga bisa rokade panjang. Magnus juga bisa meniru rokade panjang kawan, dan Nakamura melanjutkan kuda ke C5, Magnus juga kuda C4. Bisa juga kawan, coba lihat, evolusi bar pun masih dibilang relatif seimbang. Tapi Magnus nggak mau lagi ngikuti langkah Nakamura dengan kudanya ke B6 ini. Amankan raja sisi kanan, sisi raja rokade pendek. Nakamura juga begitu, rokade pendek. Kemudian Magnus dorong pion A5. Nah, di sini sudah saatnya putih disarankan engine ini untuk membuka pertarungan petak pusat. Pion E pukul pion D5, pion D pukul pion E5. Silakan pilih, ini menurut engine jalan terbaik untuk membuka kebuntuan, karena permainan tahap pembukaan sudah selesai. Kedua pemain, raja sudah aman, rokade, benteng-benteng terkoneksi, menteri sudah keluar. Baku hantam petak pusat,
secara prinsipal bisa dibuka. Tapi Nakamura geser, benteng FD1 memberikan Magnus waktu untuk dorong pion A4. Kuda mundur ke C1 kawan, ya siap manuver nanti ke sini. Dan baru Magnus yang mendahului membuka pertarungan petak pusat, membuka diagonal snipernya. Dengan pion E pukul pion D4, pion C ambil balik pion D4, dan Magnus sepertinya terburu-buru membuat keputusan untuk menukarkan gajah sniper sikat kuda G3. Kalau menurut engine kawan, bisa melanjutkan pion D pukul pion E4 sekali lagi, atau manuver kuda ini dibawa ke petak B6, atau kuda manuver ke E7. Oke, Magnus menukarkan senjata jarak jauhnya, gajah meluncur. Ambil balik menggunakan pion oleh Hikaru Nakamura untuk perkuat ya dari jangkauan kuda ini ke depan. Magnus membuka sekali lagi petak pusat dengan pion D pukul pion E4, gajah ambil balik, dan kuda B6 lanjut Magnus. Di sini ada gajah C2, kuda E7 lanjut Magnus kawan. Manuver-manuver dipersiapkan untuk serang gajah, berikan jalan buat menteri bergerak. Di sini pion G4 lanjut Hikaru Nakamura. Magnus dengan kuda E ke D5, coba serang gajah, dipertahankan Hikaru Nakamura. Magnus coba bongkar pertahanan Hikaru Nakamura, menekan terus dengan pion F5 kali ini. Ditolak dengan pion G5, dan Magnus dorong terus maju pion F4. Dukungan buat kuda ke depan, batasi ruang gerak gajah gelap. Di sini kuda D3, menekan pion ini juga bersama gajah kawan. Magnus dengan gajah F5, kuda ke E5, menteri ke H5. Posisi Magnus lumayan bagus kawan. Ada pion yang mengganggu, tidak bisa membuat menteri ini leluasa bergerak. Mengejar pion yang di sini, dan di sini gajah pukul gajah F5, pilihan Hikaru Nakamura. Benteng ambil balik. Kemudian di sini ada pion G4, N-Pasen ambil balik, dan benteng geser double kawan. Di sini raja naik ke G2, proteksi perkuat posisi pion F3-nya. Dan Magnus, atau silakan kalian tebak langkah terbaik, langkah ciamik yang bisa dilakukan oleh hitam di posisi ini seperti apa kawan. Posisi Magnus bagus, tinggal kuda ini mau dibawa kemana. Dia terlalu jauh dari area pertempuran sayap raja. Benteng-benteng sudah siap kawan di lajur F. Kuda ini pun sewaktu-waktu bisa bergerak ke E3, ke F4. Nah, satu kuda ini kawan terlalu jauh dari area pertempuran. Apa yang mestinya kalian lakukan di posisi ini? Magnus melangkah kuda C4. Brilian membuat langkah pengorbanan. Apa sih idenya? Idenya untuk memperlemah peta F3. Jika kuda pukul kuda, benteng siap meluncur, ganggu pertahanan raja kawan. Itulah ide Magnus. Nakamura tidak tergoda kuda Bahenol. Dia melangkah benteng H1 serang menteri, dan menteri ini sebaiknya mundur. Mundur ke situ, Magnus memilih korbankan menteri, kuda caplok gajah D2. Kalau mundur ke situ kawan, nah kalau kuda pukul kuda tetap dilanjutkan karena merasa dukungan pada peta F3 ini sudah berkurang. Ya, menteri bisa meluncur ke sini. Coba lihat, ya. Kalau ada pergerakan menteri ke sini, ambil balik kuda yang di sini. Magnus korbankan menteri dengan kuda caplok gajah D2. Ada benteng ambil menteri Magnus. Di sini kuda F4 cek. Raja bergerak ke F2. Kuda ambil benteng, menteri naik, dan diikuti dengan kuda kembali ke F4. Lanjut Magnus menghindari serang menteri. Berikutnya Nakamura geser benteng H1. Nakamura melewatkan ide raja ke peta E3. Di langkah terbaik, atau pokoknya geser kawan, menghindari jangkauan kuda ini yang siap sewaktu-waktu bisa melakukan sekat-sekat. Karena ada benteng H1, Magnus menemukan taktik ciamik membuat permainan dalam posisi level. Benteng ambil pion G5. Langkah brilian kedua dari Magnus, korbankan kuda tadi petak C4, sekarang korbankan benteng. Ditolak menteri ke D7, lanjut Nakamura. Kalau seumpama diterima kawan, maka jadi begini. Kuda H3 cek ya, untuk
berikan jalan buat benteng mengepin pion yang di sini, diikuti kuda ke sini, dapat menteri kawan. Ya. Nakamura tadi lari, menteri D7, langkah terbaik, dan sekarang benteng G2 cek, raja ke E1, kuda caplok, pion F3 cek, menyerahkan kuda kawan, kuda pukul kuda, dan diikuti kuda D3 cek, raja D1, Magnus di sini blunder benteng F7. Seketika posisinya kembali di keunggulan Hikaru Nakamura. Apa langkah terbaiknya? Langkah terbaiknya ada beberapa. Benteng ambil kuda ini bisa jadi kawan, ataupun juga kuda F2 cek, ya. Kuda F2 cek, seumpama raja bergerak ke peta ke E2 di sini, ya wassalam ya. Discover cek, wassalam. Kalau bergerak ke peta C1 menjauh, ambil contoh, tetap kuda ambil benteng di sini. Nah, sepasang benteng kawan, ditemani kuda, rasanya kok bisa mengimbangi menteri kuda. Tapi sekali lagi, tanpa menteri, kita juga was-was karena fleksibilitas menteri ini sangat-sangat luas. Itu langkah terbaiknya. Magnus ancam menteri benteng F7, memberikan kesempatan Nakamura skak di peta E8 kawan. Nah, blokade. Kalau nggak blokade, nggak bisa ya. Blokade otomatis, menteri E6 cek. Kalau sekarang diblokade kawan lagi, maka kuda ini siap menyusul ke E5. Nah, kuda pukul kuda di sini kawan. Sekarang benteng F1. Coba lihat. Kalau ada benteng di sini double, benteng pukul benteng, nggak bisa ambil juga. Jadi, raja digeser Magnus, dan silakan kalian pause video ini untuk mencari langkah terbaik buat putih, buat Nakamura. Coba temukan ide gila Hikaru Nakamura di posisi ini yang membuat Magnus Carlsen menyerah, karena kontrol waktu juga tinggal 0 sekian detik kawan. Magnus juga dalam posisi yang sangat-sangat kepepet waktu. Nakamura masih punya 10 detik. Tapi coba temukan killer blow-nya membuat Magnus menyerah. Oke, apakah kalian sudah tahu killer blow-nya seperti apa? Inilah killer blow-nya. Benteng ambil pion H7. Magnus menyerah. Ada 3 langkah brilian di game ini. 3 kayak gini. 3 langkah brilian. 2 dari Magnus, 1 dari Hikaru Nakamura ini. Tapi ini adalah langkah mematikan. Magnus menyerah. Ya. Nah, apabila permainan dilanjutkan ya, nggak ada pilihan lain, raja harus ambil, jawabannya ke sini. Menteri cek di sini kawan, terserah bergerak kemana, ya jelas ke situ supaya nggak kena tempo ya. Benteng jatuh, benteng hitam pincang, sudah. Menteri masih punya teman, kuda tadi kalau dicaplok seperti ini sudah nggak ada perlawanan lagi kawan. Ya nggak mungkin dicaplok lah ya, nggak mungkin dicaplok. Admin tadi mau slip aja. 3 langkah brilian dari Magnus dan Hikaru Nakamura. Semoga bisa menghibur kalian. Jangan lupa tinggalkan jejak jempol, subscribe, dan komen kalian. Dan kita akan bertemu di video-video berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.